Selamat siang, Bu Ida. Selamat siang, Pak. Pak, Oke. boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita, Pak, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Monggo, Bu, barangkali saya bisa membantu. Kelihatannya saya lihat tadi Bu Ida kok kelihatan suntuk. Ternyata ada masalah ngoten ta. Monggo, monggo Bu Ida. Menawi Iya. saya bisa Terima kasih, membantu. Pak, ya, atas waktunya. Jadi begini, Pak. Nggih. Di kelas 1 itu loh, ada yang masih kesulitan dalam mengenali huruf-huruf. Misalnya ya, Pak, ya, B itu D. D jadi B loh. Sudah coba berbagai cara, Pak, seperti apa mengenalkan kartu huruf, terus tabel huruf ya sudah saya tempel di tembok itu. Tapi dia masih lebih suka gambar daripada belajar huruf. Oh gitu, Bu Ida. Nah, untuk menurut Bu Ida, apa yang Ibu Ida harapkan dari obrolan kita Koji ini? Hmm. Ya gini Pak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang murid saya ini yang kesulitan dalam mengenal huruf-huruf dan masih belum bisa membaca. Oh gitu. Menurut Bu Ida, selain kesulitan mengenai huruf, apakah ada hal lain yang Bu Ida perhatikan terkait kesulitan membaca anak? Misalnya nih, apakah ada minat baca yang kurang atau apakah ada kesulitan konsentrasi saat belajar membaca anak-anak tersebut? Kalau saya ingat kembali Pak ya, sekilas ke belakang itu, sepertinya dia itu kurang tertarik dengan membaca ataupun menulis huruf itu. Me- Mereka itu lebih suka bermain. Kalau disuruh belajar itu malas, sering tidak fokus dan cepat bosan itu, Pak. Inginnya bermain, main terus. Terkadang tuh lari-lari di kelas itu loh. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Ida antusias dalam pembelajaran di kelas Ibu, terutama belajar mengenal huruf atau membaca? Apa ya, Pak ya? Menurut saya itu mungkin ya murid-murid itu pasti kan kelas 1 ya Pak ya. Menginginkan pembelajaran itu yang seru, yang asik, yang menyenangkan. Mungkin bisa apa ya Pak ya, pembelajaran sambil bermain itu agar tidak monoton dan tidak membosankan. Oh, kalau gitu memang cocok. Saya sependapat, Bu. Kalau pembelajaran itu dibuat dengan cara bermain. Kalau di tingkat kelas 1 loh. Lalu menurut pendapat Ibu ini, apa saja yang dapat membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Apa ya Pak ya? Menurut menurut saya mungkin bisa dicoba dengan permainan huruf ya Pak. Misalnya bermain mengenal huruf, apa itu huruf vokal sama huruf konsonan, menggambar menggambar sambil menggambar bentuk huruf. Kan itu anak-anak lebih suka menggambar itu Pak. Tapi kita alihkan untuk menggambar huruf atau bikin kegiatan lain yang lebih menyenangkan atau seperti permainan puzzle itu loh Pak, puzzle huruf. Itu mungkin bisa membangkitkan minat mereka dalam belajar huruf dan membaca. Oh, betul betul Bu. Kalau kalau seperti rencana Ibu, saya setuju sekali. Saya yakin
bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti Pusel tadi, murid-murid pastinya antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya inginnya apa ya, Pak ya? Merencanakan yaitu pembelajaran yang berbasis permainan. Misalnya permainan kartu huruf, contohnya menggunakan kartu bergambar huruf dengan benda yang dimulai huruf tersebut. Misalnya A dengan gambar apel. Mungkin itu nanti anak-anak akan lebih tertarik. Atau tebak huruf. Ya Pak, mencari huruf yang tersembunyi, misalnya sembunyikan huruf di sekitar ruangan, nanti anak-anak mencari, itu mungkin anak-anak akan termotivasi untuk apa ya, lebih belajar, lebih aktif dalam belajar huruf dan membaca, atau membuat kata dari huruf, menyusun huruf, Pak, misalnya aku, ibu, atau bola. Itu Pak, itu rencana saya merancang pembelajaran yang berbasis permainan. Oh, bagus sekali rencana Ibu ini. Mudah-mudahan ini berhasil. Ini apa komitmen Ibu ini terhadap rencana Ibu itu? Mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan berbagai sumber belajar dan materi-materi yang apa ya, yang mudah untuk dipahami oleh murid-murid kelas 1. Itu, Pak. Mungkin itu tadi Wah, merancang pembelajaran yang berbasis permainan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Itu komitmen saya. Mungkin hal ini akan saya lakukan mulai besok, Pak. Saya tidak akan menunda-nunda. Saya ingin murid saya itu bisa membaca semuanya itu. mulai besok ya Bu Ida. Wah, semangat sekali ini. Semoga rencana Ibu, program Ibu ini terlaksana dengan baik, membuat anak itu merasa nyaman pada saat pembelajaran, mengikuti pembelajaran Ibu. Iya, Pak, betul. Semangat Bu Ida. Semangat, Pak. Karena apa? Peserta didik adalah harapan kita untuk bangsa. Kita harus tetap bersemangat untuk mendidiknya. Terima kasih Oke. Pak atas sharingnya. Unek-uneknya Sama-sama Bu Ida. sedikit lega. Saya sudah menemukan solusi untuk apa murid saya yang belum mampu mengenali huruf dan membaca. Sama-sama Bu Ida. Pun sungkan-sungkan kalau ada cerita, kalau ingin diceritakan lagi. Siap.